Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Safiul Fajar dengan NIM 25044110064. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 batch 2. Saya merupakan guru bimbingan konseling di Madrasah Aliyah Negeri Bulungan. Saya adalah mahasiswa PPG di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian PPG di hari Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025 di kelas 12A dengan materi persiapan menuju perguruan tinggi. Demikian perkenalan saya, selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, jadi pelajaran sebelumnya pelajaran apa tadi? Menyenangkan? Capek? Apa? Jadi tadi sudah pelajaran olahraga, sudah capek di luar, sekarang kita fokus di dalam kelas dan semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar. Maka dari itu kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas silahkan pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelum kita mulai saya absen dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Atas nama siapa? Keterangannya? Oke, Atar izin. Oke, terima kasih. Oke, kita pengantar dulu. Jadi di hari sebelumnya saya sudah menyampaikan atau memberikan kalian asesmen di Google Form dan ternyata inilah hasilnya. Jadi sebelum kita membahas bagaimana memilih program studi saat kuliah, saya kemarin kasih asesmen dan ternyata di kelas kalian ini sebagian besar sebenarnya sudah tahu pertimbangan apa saja yang harus dipertimbangkan sebelum memilih jurusan. Ada 78% yang sudah tahu harus bagaimana, kemudian pilih jurusannya apa, terus sebesar 78%. Kemudian yang kedua, untuk jalur-jalur masuk perguruan tinggi juga sudah banyak yang tahu, hampir sudah setengah, 52%. Nah, tetapi masih banyak yang dilema karir, bingung Pak, misalkan ekonominya kurang memadai antara dua pilihan jurusan. Nah, ini adalah gambaran asesmen awal yang saya berikan kemarin, ini hasilnya. Maka dari itu tujuan saya memberikan layanan hari ini supaya teman-teman yang merah itu yang masih belum tahu pertimbangan pilih jurusannya, yang masih ragu, sudah tahu langkah-langkahnya. Yang belum tahu jalur masuk program studi atau perguruan tinggi, hari ini sudah tahu. Dan yang terakhir, sudah tidak ada lagi dilema dalam memilih jurusan atau karir. Oke, jadi itu adalah target-target yang kita inginkan dalam pertemuan di hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya minta semuanya berdiri dulu, kita ice breaking. Semuanya berdiri. Jadi ice breaking ini namanya adalah tepuk ekspresi. Jadi saya minta nanti semuanya tepuk tangan 2 kali, kemudian tepuk tangan di paha. Nanti bergantian dari Zahwan sampai semuanya harus memperagakan sesuatu, terserah apapun boleh. Mau begini-gini kah, mau begini-gini, terserah kalian. Paham? Bisa kita mulai? Oke. Dari Zahwan ya, 1, 2, 3. Siapa lagi? Pandu. Anin. Raihana.
Al. Ate. Sabrina. Oh, sudah. Bunga. Kamu ini, Gus. Oke, terima kasih semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, jadi capek. Oke, bagus. Jadi saya harap ice breaking tadi yang mungkin awalnya masih belum fokus dengan materi, setelah ini kita fokus ke materi. Oke, jadi setelah ini saya akan memperlihatkan video kenapa kita harus sekolah, kenapa kita harus kuliah, dan ada beberapa alasan kenapa kita harus melakukan studi lanjut. Dan mungkin beberapa teman juga sudah pernah ada yang melihat video ini, dan silahkan ditonton dan diperhatikan. Dari jutaan orang yang tidak jadi tidak orang itu untuk kesadaran yang ini kami bertanya tidak ada yang lain itu wilayah itu tidak bisa dimulai tapi untuk kesadaran mungkin kami itu bisa memiliki kita tidak ada tapi soalnya lalu untuk besar mungkin kami dari direktur ini jangan kami sadar itu ya orang kami Oke. Nah, jadi dalam video itu dijelaskan. Kalian tahu Steve Jobs? Steve Jobs itu adalah orang atau ownernya Apple. Jadi Steve Jobs itu memang dia kuliahnya tidak selesai. Jadi kadang mungkin kalau kalian pernah dengar, Pak, saya nak mau kuliah Pak, Steve Jobs aja Pak, kuliahnya tidak sampai selesai bisa sukses. Biasanya ada yang seperti itu adalah logika yang salah. Bahwa memang kuliah itu tidak menjamin kalian sukses, tetapi paling tidak dengan kuliah kalian bisa berkesempatan hidup lebih baik. Untuk mau jadi dokter bisa nggak kuliah? Nggak bisa. Mau jadi apalagi bidan bisa nggak kuliah? Mau jadi guru bisa nggak kuliah? Nggak bisa. Dan kalaupun kalian kuliah itu tidak akan menjamin, Pak, saya kuliah, apakah saya nanti kerja akan digaji 10 juta per bulan? Belum tentu. Tapi paling enggak kalau kalian kuliah, kalian punya kompetensi tertentu yang dibutuhkan sama masyarakat dan perusahaan-perusahaan. Itu tujuannya kuliah. Saya kasih contoh, pada saat zaman saya tes CPNS, itu yang dibutuhkan adalah lulusan dari jurusan bimbingan konseling dan psikologi. Itu harus S1 BK atau psikologi. Yang diambil hanya 3, yang daftar 117. Itu padahal jurusan BK yang sangat spesifik diminta. Itu saingannya sudah segitu banyak. Di tahun yang sama, ada asisten keolahragaan di Dispora yang diambil 17, tapi yang ikut 1.200. Karena apa? Dengan lulusan SMA, maka bersaingnya pasti banyak juga lulusan SMA, dan bahkan yang punya ijazah S1, S2 juga bisa ikut bersaing di situ. Paham? Nah, jadi tujuannya kalian kuliah selain mengurangi persaingan, kalian punya kompetensi lebih baik, supaya pada saat nanti kalian sudah besar, bisa punya kerjaan yang lebih layak. Tetapi bukan berarti, Pak, kalau saya tidak kuliah, apakah saya tidak pantas kerja layak? Tidak juga. Maka dari itu, teman-teman yang mungkin terkendala kuliah terkait biaya atau izin orang tua, silahkan cari kompetensi lain yang bisa menunjang kalian dalam pribadinya supaya lebih baik lagi, punya keahlian tertentu. Paham? Oke, kita lanjut ya. Oke, kemudian Pak, kalau saya mau kuliah Pak, apa aja sih yang saya perlu pertimbangkan? Pertama, sesuaikan dengan cita-cita kalian. Jangan sampai kuliah tapi tidak sesuai cita-cita. Pak, cita-cita saya dokter, saya tapi ambil teknik sipil, boleh nggak? Itu namanya tidak nyambung. Nanti lulus teknik sipil langsung jadi dokter, kan nggak bisa. Karena dokter itu pastinya ada ilmu pengetahuan yang harus kalian pahami, yang bisa diterapkan. Kalau mau jadi guru ya ambil keguruan. Nah, jangan sampai cita-citanya A, ambil jurusannya B. Nah, jadi untuk teman-teman yang kelas 12 ini, saya harap semuanya sudah punya tujuan. Karena kalau belajar tanpa tujuan tuh belajarnya tidak terarah.
Kalian kan mengambil jurusan kesehatan, pastinya sudah tahu resikonya apa, kemudian tujuannya kemana. Nah, pasti sebagian besar di sini pengen yang ngambil di bidang kesehatan. Oke, kemudian yang kedua, kalian harus cari tahu dulu terkait jurusan yang kalian mau tuju. Di Google banyak. Kemudian saya nanti akan share juga buku yang pernah saya buat terkait beberapa program studi. Nanti saya share, silakan nanti kalian bisa baca. Contohnya saya kasih contoh. Pak, kalau saya ambil kedokteran, Pak, itu biayanya berapa? Itu ada semua di Google. Berapa kisarannya, itu ada semua. Kemarin saya pernah tanya sama kakak kelas, dia kuliah di kedokteran Borneo. Jadi UKT-nya atau biayanya per 6 bulan itu sekitar 18-20 juta. Itu per 6 bulan. Nah, itu yang harus kalian tahu. Jangan sampai nanti daftar-daftar aja tanpa tahu UKT-nya. Kemudian pada saat masuk, lihat rincian biaya, kalian kaget. Nah, otomatis nanti tidak bisa melanjutkan. Nah, kayak gitu-gitu. Kemudian yang ketiga, sesuaikan dengan minat dan bakat. Jangan sampai kalian tidak tahu minatnya, tidak tahu bakatnya, terus ambil jurusan sembarang. Misalkan, Pak, saya punya minat nari, Pak. Saya nari dari SD sampai SMA, saya selalu juara. Bolehkah, Pak, kalau saya ngambil jurusan tari? Silahkan. Nah, itu berarti sesuaikan dengan minat. Dan kalau seperti tahun kemarin akan ada tes minat bakat di bulan 11 atau 12. Nah, saya kurang tahu apakah tahun ini ada atau tidak karena belum ada informasi dari pusat. Kemudian yang terakhir adalah diskusi dengan orang tua. Diskusi dengan orang tua itu penting. Karena apa? Kalian harus kasih tahu kisaran biayanya. Jangan sampai orang tuanya mungkin dalam keadaan ekonomi yang kurang baik, kalian ngambil kedokteran. Walaupun ada beasiswa biasanya, tapi kalau beasiswa KIP untuk kedokteran itu tidak bisa. Kemudian kalian harus kasih tahu, Pak, saya mau kuliah di luar. Bolehkah saya kuliah di luar? Jangan sampai keterima di Unmul misalnya atau di Samarinda, tetapi kalian tidak diizinkan kuliah di sana, otomatis kesempatannya jadi hangus. Itulah pentingnya diskusi dengan orang tua. Nah, jadi keempat ini yang harus kalian pegang sebelum memilih jurusan. Nah, nanti untuk tips memilih jurusan, bagaimana sulitnya masuk jurusan tertentu itu akan dibahas pada saat pelaksanaan SNBP atau SNBT. Oke, kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan di sini? Atau nanti sekalian kita buka sesi tanya jawab. Nah, kemudian dalam SNBP ada mata pelajaran pendukung. Ada mata pelajaran pendukung. Ini adalah contohnya, nanti akan saya share filenya juga. Nah, di sini misalkan, Pak, saya mau masuk kedokteran, maka yang dilihat itu adalah nilai biologi dan kimia. Nah, ini. Nah, beruntung kalian kalau memang kalian masuk di kesehatan, kemudian mau ngambil kayak kedokteran, bidan, perawat, itu sudah pas. Pak, kalau saya, Pak, mau masuk teknik sipil, Pak, itu kira-kira yang dilihat nilai apa? Teknik sipil itu fisika dan matematika. Dua ini adalah nilai yang paling penting. Semua nilai tetap dilihat dalam SNBP, tetapi dua nilai ini yang akan menjadi prioritas utama. Oke, untuk ini sudah dipahami? Gampang kan? Oke, nanti mungkin kalau untuk lebih lengkapnya akan saya bagikan filenya. Kemudian jalur masuk perguruan tinggi negeri itu ada beberapa. Yang pertama adalah SNBP. SNBP ini adalah masuk tanpa tes. Sini sudah dijelaskan tanpa tes. Kemudian SNBP ini adalah perguruan tinggi Kementerian Pendidikan. Contohnya Unmul, UI, kemudian UGM itu di sini. Pak, bedanya kalau SPAN apa, Pak? SPAN itu dia perguruan tinggi Kemenak, kayak UIN Samarinda, terus UIN Surabaya. Nah, jadi itu adalah bedanya. Terus kemudian untuk patokan lulus atau enggaknya dilihat dari mana? Tentunya namanya prestasi berarti dari nilai rapot dan prestasi yang pernah kalian raih. Kalian pernah ikut OSNK, FLS 3N, itu nanti akan dipakai. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan kalian lulus atau enggak. Nah, di sini. Sama kayak SPAN. Bedanya SNBP dan SPAN selain perguruan tingginya adalah kuotanya. Jadi untuk SNBP tidak semua bisa ikut. Yang bisa ikut hanya 40% dari jumlah peserta didik. Peserta didik MAN kelas 12 itu ada 147. Jadi yang bisa ikut hanya 58,8. Ini dibulatkan biasanya jadi 59.
Pak, penentuannya bagaimana Pak? Apakah saya nanti masuk atau enggak? Jadi yang dilihat itu nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5. Di total semua siswa, kemudian di-rankingkan. Misalkan contohnya, misalkan Rauf, Pak, begitu di ranking saya ternyata peringkat 40 Pak. Oh, berarti Rauf bisa ikut SNBP. Contohnya misalkan Anas peringkat 60, otomatis kan ini di luar dari 59, tidak bisa. Itu contohnya. Oke, jadi itu adalah penentuan siapa saja yang bisa ikut atau enggak. Nah, tetapi saya nanti akan mendata dulu siapa memang yang mau ikut SNBP, siapa yang tidak. Jadi contohnya di 2 tahun lalu, dia seharusnya peringkat 1 paralel semua kelas. Harusnya dia berhak ikut SNBP, tapi karena dia mau ikut tentara, dia mengundurkan diri dari calon peserta SNBP. Jadi yang nama-nama di bawah yang mungkin memang harusnya peringkatnya lebih dari 59 itu bisa naik. Jadi saya sebelum menentukan rankingnya, saya akan filter dulu siapa yang mau, siapa enggak. Nah, baru di ranking. Paham? Nah, kalau untuk SPAN PTKIN, ini semuanya bisa ikut tanpa terkecuali. Ini adalah jalur prestasi. Kita lanjut. Paham ya bedanya SNBP sama SPAN? Ini sama-sama tanpa tes, gratis, sama-sama pakai nilai rapot. Bedanya SNBP ini perguruan tinggi negeri Kemdikbud, SPAN itu perguruan tinggi Kementerian Agama. Kemudian kuota SNBP hanya 40% dari jumlah siswa. Kalau SPAN PTKIN semua bisa ikut. Kemudian yang kedua, ada jalur tes. Nah, jalur tes untuk perguruan tinggi sama perguruan tingginya tadi sama seperti yang saya jelaskan. Untuk penentuan lolos atau tidaknya itu dari nilai UTBK atau tes kalian nanti. Ada UTBK. Semua peserta didik bisa ikut, tetapi bayar 200.000. Dia berbayar 200.000 dan belum tentu lolos. Jadi kalian harus belajar lagi. Itulah bedanya jalur prestasi. Kalian hanya mengandalkan nilai rapot. Nah, sedangkan kalau jalur tes kalian harus buka buku lagi, belajar lagi apa aja yang akan keluar. Itu bedanya. Nah, di tahun ini ada tambahan tes kompetensi akademik. Ini adalah untuk menilai pribadi siswa. Nah, jadi kalau kalian main-main jawabnya, maka nilai kalian nanti di TKA bisa jelek. Nah ini, Pak, apakah tes kemampuan akademik berpengaruh terhadap diterima atau tidaknya saya nanti di perguruan tinggi? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena di pedomannya tertulis bahwa perguruan tinggi dapat, nah, saya hapus dulu biar tidak mengganggu. Susah dibaca. Oke, jadi dituliskan di pedoman bahwa perguruan tinggi dapat menggunakan nilai TKA sebagai acuan dalam penerimaan mahasiswa baru. Di situ dituliskan dapat, berarti dia tidak diwajibkan, tetapi bisa aja beberapa kampus menggunakan TKA sebagai nilai tambahan. Nah, TKA juga akan menjadi validator nilai kalian di SNBP. Misalkan pada saat nanti kalian sudah eligible SNBP, nama kalian peringkat 1 nih, nilainya rata-rata 90, tetapi pas TKA, pas ujian TKA ternyata nilai kalian 40. Nah, bisa jadi kampus ragu dengan nilai rapot dan TKA karena tidak sesuai. Oh, bisa jadi nih gurunya nih yang bantu nilainya semua nih, makanya nilainya tinggi. Toh pas tes nilainya 40. Nah, itu bisa jadi salah satu faktor yang bikin kalian gagal masuk ke perguruan tinggi. Makanya harapan saya nanti pada saat ada TKA dijawab dengan baik. Nanti ada kisi-kisinya, kemudian nanti akan saya sampaikan mata pelajaran apa aja yang diujikan. Ini ada yang mau ditanyakan? Oke, nah ini adalah mata pelajaran di TKA. Jadi ada beberapa mapel. Ini adalah mapel yang akan diujikan, ini wajib. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini wajib, ini semua. Nah, kemudian ada pilihan mata pelajaran, itu pilih 2. Kalian kan apa aja? Biologi, kimia, sosiologi, ekonomi. Nah, nanti kalian bisa pilih 2. Pak, saya rasa saya jago biologi dan sosiologi, dan jurusan yang saya tuju sesuai Pak dengan mata pelajaran itu. Ya sudah, ambil 2 ini. Biologi dan kimia. Nih. Pak, kalau saya mau jadi dokter ya ambil inilah. Biarpun kalian suka enggak suka, tetapi karena ini yang menunjang kalian masuk ke perguruan tinggi, jadi ambil yang ini. Pak, saya nanti mau masuk jurusan ekonomi, Pak. Saya sudah muak dengan pembelajaran kesehatan. Ya ambil yang ini lah. Satunya terserah, mau ini kah, mau ini, mau ini.
Yang penting sesuai. Misalkan Pak, kami kan pelajarin ini kimia, biologi, ekonomi, sosiologi, tapi saya mau yang fisika misalkan, bisa, tetapi kalian harus belajar lagi dari awal yang kalian tidak pelajari dari kelas 11 dan 12. Jadi saya sarankan tetap mengambil 4 ini, silakan nanti pilih 2. Paham? Nah. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, bebas tanya apa aja. Boleh, ada Aisyah, silahkan. Ada bilang kalau TKA ini opsional. Terus tuh walaupun memang TKA ini opsional, apakah berpengaruh kalau kita ikut TKA dipengaruhi dengan rapot kita? Oke, baik. Oke, langsung saya jawab ya. Jadi di pedoman siswa itu tidak diwajibkan ikut TKA. Itu adalah opsional atau opsi. Tetapi di situ juga dibunyikan sekolah kalau bisa menyarankan siswa mengikuti TKA karena fungsi dari sertifikat atau nilai TKA itu banyak, termasuk tadi masuk ke perguruan tinggi. Terus Pak, apakah itu nanti berpengaruh ke rapot? Tidak. Jadi nilai TKA itu terpisah dengan rapot. Misalkan adik Aisyah tidak ngambil TKA, nilai rapot tidak akan berpengaruh. Kalau memang 90 ya 90, tidak akan berkurang jadi 75 kak, 60 enggak. Tetapi memang sekolah disarankan untuk mengikut sertakan seluruh peserta karena memang fungsinya banyak. Tuh, termasuk masuk ke perguruan tinggi, dan bisa jadi juga kalau yang mau kerja nilai TKA itu bisa jadi satu acuan untuk perusahaan tertentu. Tuh. Ada lagi yang bertanyakan? Atau sudah jelas semuanya yang saya jelaskan? Oke, nah, bagus. Oke, setelah ini saya punya studi kasus, ini makanya saya kasih berkelompok. Silahkan pilih ketuanya atau perwakilan satu orang. Silakan maju ketuanya, ambil 1 dari 6 kertas ini. Silakan cepat, nanti yang terakhir dapat sisa nih. Oke, Anin pilih sembarang. Oke, Sauf ambil 1, ambil 1. Oke, sip. Jadi di kertas ini sebenarnya ada 3 kasus. Jadi kemungkinan akan ada kelompok yang kasusnya sama. Nah, jadi silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Oke, jadi ada 3 studi kasus 1 berarti ada 2 kelompok yang pegang studi kasus 1, ada 2 kelompok yang pegang studi kasus 2, dan 1 kelompok studi kasus 3. Silahkan didiskusikan, di belakang ada lembar kerjanya, kalian baca baik-baik, pertimbangkan apa saja, dan tentukan pilihannya. Saya kasih waktu 10 menit cukup? 10 menit lah. Oke, silakan dibaca, itu lumayan panjang ceritanya tuh. Boleh. Tuh bagus tuh, opsi bagus. Kalau itu yang karena ekonomi ya. Oh ya bisa, UT bisa jadi pilihan opsi karena kuliahnya online kan, bisa dia sambil jaga toko, bisa sambil kuliah. Bagus. Tulis. Nah, itulah yang dibingungkan sama Bima. Silahkan dari kelompok terakhir untuk menjelaskan pilihannya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pendapat kami terkait tentang studi kasus 3 yang menceritakan seorang Bima. Dalam studi apa yang akan kami ambil jika kami menjadi Bima? Kami akan mengambil program studi teknik sipil, dan alasan kami mengapa kami mengambil program studi tersebut adalah karena jika dipertimbangkan dari berbagai aspek, terutama dari aspek perekonomian, teknik sipil itu menjamin perekonomian dan juga finansial yang akan lebih memadai Bima di masa yang akan mendatang. Dan kemudian juga kemampuan DKV yang dimiliki oleh Bima itu tidak akan sia-sia jika dia masuk ke dalam jurusan teknik sipil, terutama untuk aspek visualisasi desain ataupun kemampuan Bima dalam mengkomunikasikan sebuah proyek. Dan juga ditambah memiliki kekuatan logika yang kuat sehingga dapat memudahkan Bima untuk menyelesaikan persoalan yang sangat susah seperti matematika ataupun penalaran lainnya yang berlaku di jurusan program studi teknik sipil. Jadi kami akan tetap memilih program studi teknik sipil karena selain dari finansial yang akan lebih memadai di masa depan, kemampuan di KV Bima itu akan terpakai di jurusan teknik sipil ini. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu tangan. Penjelasan dari Anin sudah sangat baik bahwa kelompok mereka tetap memilih
jurusan teknik sipil dengan pertimbangan masa depannya lebih jelas, kemudian pendapatannya. Selain itu ilmu DKV yang dimiliki Bima bisa digunakan atau diterapkan dalam jurusan teknik sipil. Setuju? Jadi dari 3 kasus ini saya harap dengan diskusinya teman-teman semua kalian bisa berpikir kritis bagaimana cara menentukan jurusan dengan berbagai pertimbangan. Karena bisa jadi dari 3 kasus ini ada yang sedang teman-teman alami. Jadi kalian harus mempertimbangkan minat bakat kalian, kemudian diskusi dengan orang tua, apa yang sudah kalian punya, apa faktor penghambatnya, itu harus bisa kalian pikirkan dengan baik sebelum memilih jurusan. Oke, untuk studi kasusnya paham semuanya sudah clear? Oke, kemudian ada satu lagi, ini adalah refleksi diri. Ini sedikit aja sini buat kalian. Silahkan dibagikan 3. Ya, ini individu 3. Berapa orang nih? 6, 4, 5, 6. Boleh. Silakan disiapkan pulpennya semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 1, 2, 3, 4. Berapa nih? 1, 2, 3, 4 masing-masing. 5, 6. Iya. Berapa itu pegangnya sini berapa? Enggak, sudah tidak dipakai sudah. 3, 4, 5, 6. Ini berapa orang? 6. Oke, silahkan dibagi. Oke, jadi itu silahkan diisi. Kalau Pak, saya kayaknya nggak kuliah Pak, silahkan ditulis saja apa tujuan kalian setelah lulus SMA dan kenapa kalian pilih itu. Faktor pendukungnya tetap dipilih, faktor penghambatnya tetap dipilih. Tapi untuk program studi atau universitas itu silahkan pilih tujuan kalian untuk yang memang nggak mau kuliah. Misalkan program studinya karena nggak kuliah mau masuk polisi, tulis saja lah kepolisian. Kemudian universitasnya boleh dikosongkan. Terus alasan kalian kenapa masuk polisi, misalnya silahkan ditulis di situ. Oke, baik, teman-teman tadi semua sudah mengisi refleksi karir untuk diri sendiri. Di situ ada program studi, universitas yang kalian mau, kemudian alasan kenapa kalian memilih program studi tersebut, faktor pendukung, faktor penghambat, langkah yang akan dilakukan, dan pesan untuk kalian 5 tahun ke depan. Nah, menurut studi, apa yang ditulis itu akan mudah diselesaikan, akan mudah untuk dicapai daripada hanya ada di pikiran. Dan harapan saya, apa yang kalian tuliskan di sini bisa kalian capai dengan baik. Kemudian untuk kesimpulan pada pertemuan hari ini, saya harap semuanya bisa mempersiapkan dirinya untuk menuju perguruan tinggi, mulai dari belajar yang baik, kemudian mulai memilih jurusan yang tepat, dan kemudian penuh pertimbangan. Jangan sampai kuliah itu hanya ikut-ikutan teman. Pak, teman saya, satu geng saya Pak, circle saya masuk kedokteran Pak, saya harus ikut Pak, saya tidak bisa pisah dari mereka. Nah, jadi jangan seperti itu, karena kuliah itu tergantung dari kalian, karena kalian yang menjalani sampai dengan skripsi, wisuda, sampai dengan selesai. Kemudian yang terakhir adalah untuk memilih program studi perlu strategi khusus supaya kalian tidak salah, dan bagaimana caranya supaya kalian bisa diterima di perguruan tinggi dan program studi yang kalian inginkan. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi saya di hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan detail membahas tentang tes kompetensi akademik beserta kisi-kisinya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa agar apa yang kita pelajari bisa kita terapkan dan bisa masuk ke dalam otak kita. Silahkan ketua kelas. Pelajaran ketika pada siang hari ini kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Saya harap pembelajaran kita hari ini bisa semangatnya bisa tertular ke pertemuan kita selanjutnya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kita semua.